Etika, menurut Suseno, etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang menurutnya, etika dalam pengertian kedua sebagai ilmu yang terutama menitikberatkan refleksi kritik dan rasional. Etika dalam pengertian kedua ini mempersoalkan apakah nilai moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi oleh seseorang. Etika dalam pengertian kedua juga dapat dirumuskan sebagai refleksi kritik dan rasional yang mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia. Dan yang kedua, atau yang ke B, masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang berlaku di secara umum. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah kode perilaku yang berlaku di antara para pemain dalam suatu bisnis. Ini mencakup nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Manfaat etika bisnis. Mematuhi etika bisnis membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang mereka. Etika bisnis dapat membantu meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Etika bisnis juga dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan lancar. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep etika bisnis. Nah, konsep etika bisnis meliputi berbagai aspek, mulai dari pengolahan sumber daya manusia hingga etika teknologi, dan mencangkupi pengolahan data dan keamanan dan perlindungan privasi. Konsep etika bisnis juga mencangkup etika hubungan dalam pelanggan, pemasukan, atau pihak ketiga. Dan hal terpenting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam bisnis maka adil dan dalam kesetaraan. Pengertian SDM. Nah, di sini ada 3 macam atau definisi dari SDM. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di suatu organisasi yang bisa juga disebut dengan personil atau tenaga kerja, karyawan, dan pekerja. Nah, yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusia penggerak organisasi atau yang mewujudkan ekosistemnya. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset atau disebut dengan fungsi modal atau disebut dengan non-modal atau non-fiksional. Nah, di sini organisasi bisnis yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata atau disebut dengan fisik atau non-fiksional dan mewujudkan eksistensinya organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam SDM. Etika yaitu merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk dan salah atau benar yang merupakan norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dari pilihan. MSDM dan bisnis. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM sangat penting dalam menciptakan budaya etika yang kuat di sebuah organisasi. Ini mencakup menciptakan dan memelihara standar perilaku yang baik, serta memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana perilaku yang tidak etis dapat dikenakan sanksi. MSDM juga harus memastikan bahwa semua karyawannya memahami etika bisnis dan bertindak sesuai dengannya. Ini dapat membantu menciptakan budaya yang menghormati hak asasi manusia dan juga menghargai hak-hak karyawan. Penerapan etika bisnis. Untuk menjamin bahwa etika bisnis diikuti, organisasi harus menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan etika yang jelas. Ini harus mencakup semua aspek bisnis, termasuk hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan pihak ketiga. Kebijakan etika bisnis harus diawasi dan diperbarui secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap up to date dengan perkembangan teknologi, hukum, dan juga lingkungan bisnis. Masalah hukum dan etika dalam SDM. Dalam bisnis juga harus ada yang namanya hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi disebut juga dengan kesetaraan kesempatan kerja atau equal employment opportunity, yaitu tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan berdasarkan ras, warna kulit, maupun agama, jenis kelamin, maupun asal-usul negara. Hal ini merupakan hak asasi setiap manusia, sehingga berlaku dimanapun secara universal. Topik pertama yang diangkat oleh Richard Eldorf adalah kasus pelecehan seksual. Pelakunya Hairul sudah bekerja di Selingkuh, Parabike Unikas,
terbagi menjadi dua. Yang pertama, program kesehatan fisik dan yang kedua, program kesehatan mental. Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, organisasian, koordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan, pengembangan pemberian jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia, sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak kali oleh majikan. Hingga saat ini, peningkatan kualitas sumber daya masih terus dilakukan. Karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara yang lain.